Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Siang, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah bersedia meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Nah, jadi di sini teman-teman udah tahu belum sih kita mau pertemuan apa gitu, mau ngapain hari ini? Belum. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang DCM atau biasa daftar cek masalah atau biasa disebut dengan DCM. Ada yang tahu nggak apa itu daftar cek masalah? Enggak, belum. Jadi daftar cek masalah itu dalam konteks bimbingan dan konseling adalah instrumen non-tes yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang sedang dialami individu, terutama siswa ya teman-teman. DCM ini berisi sejumlah pernyataan atau daftar masalah yang dapat dipilih oleh responden sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Jadi DCM ini adalah salah satu instrumen non-tes yang biasa digunakan oleh guru BK untuk siswa, dan mungkin kalau dari bimbingan konselingnya gitu, dari seseorang yang profesionalnya kepada individu yang membutuhkan. Untuk apa sih ini tuh? Untuk memahami kondisi yang sedang mereka alami gitu tuh. Nah, jadi di DCM ini ada beberapa pernyataan dan sejumlah daftar masalah yang dapat dipilih oleh responden gitu teman-teman. Nah, sejumlah pernyataannya itu sekiranya ada 243 pernyataan. Wah, banyak banget ya Kak? Iya, jadi pernyataannya itu ada 240, sisanya 3-nya itu pertanyaan terbuka. Nah gitu teman-teman. Mungkin bisa di slide ke bawah. Nah, tujuan dari penggunaan DCM ini adalah untuk mengetahui jenis dan tingkat masalah yang dialami oleh siswa. Terus juga membantu konselor atau guru BK dalam memahami kebutuhan siswa. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui jenis dan tingkatannya gitu. Jadi kita bisa mengetahui masalah yang sedang dialami oleh siswa dan apa sih kebutuhan siswa itu dari masalah tersebut gitu. Dan juga bisa membantu konselor atau guru BK mengetahui atau mungkin memahami secara khusus ya kebutuhan yang siswa itu butuhin gitu, yang perlukan gitu, menjadi dasar penyusunan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai, membantu proses pengumpulan data mengenai kondisi pribadi, sosial, belajar, karir, dan keluarga. Jadi di dalam DCM ini terdapat berbagai masalah, pernyataannya itu terdapat berbagai masalah. Ada masalah pribadi, individu, terus ada masalah sosial juga, terus tentang belajar. Kalau sosial kan misal kayak kita di luar bersosialisasinya seperti apa gitu, apakah kita nyaman ada di keramaian atau emang kita berada nyamannya itu berada di tempat sepi gitu kan. Nah terus belajar di sekolah kita bagaimana gitu. Nah karir di masa depan, misal entah siswanya itu membutuhkan bimbingan khusus karir untuk dia melanjutkan pendidikan atau untuk bekerja, dan untuk keluarga siswa. Jadi ada pribadi, sosial, belajar, karir, dan keluarga siswa juga. Nah, menurut para ahli juga, BK ini menurut ahli BK, DCM merupakan alat yang efektif untuk memperoleh gambaran awal mengenai permasalahan individu karena responden dapat mengungkapkan masalahnya secara lebih mudah melalui daftar yang telah disediakan. Jadi DCM ini merupakan alat yang salah satu alat yang efektif untuk digunakan, yang dapat digunakan untuk mengetahui masalah si siswa atau individu tersebut dan mengungkapkan masalah secara lebih mudah melalui daftar yang telah disediakan. Jadi kan di DCM ini udah banyak pernyataannya gitu. Jadi kita tuh nggak pusing-pusing harus jadi tinggal si individu atau si siswanya aja tinggal memilih apa yang mereka rasakan gitu. Jadi di dalam pernyataannya
si siswa menyatakan kalau dia sedang mengalami ini atau sudah pernah mengalami masalah apa gitu teman-teman. Boleh di bawah lagi. Nah, jadi singkatnya itu DCM adalah alat bantu dalam bimbingan dan konseling yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan masalah-masalah yang dialami individu agar dapat diberikan layanan yang tepat. Nah, jadi DCM itu apa tadi teman-teman? Alat daftar cek masalah. Ya, untuk digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang dialami saya gitu. ya dan dialami oleh individu terutama untuk siswa. Nah, itu teman-teman tujuannya untuk tadi ya, untuk mencari tahu kebutuhan si siswa itu. Nah, jadi di sini saya akan memberi gambaran terkait dengan DCM. Kan DCM itu alat instrumennya, kan kayak dari si siswanya sudah mengisi angket atau mengisi alat kebutuhan tersebut. Nah, jadi nanti diolah lagi dibentuk instrumen gitu, instrumen untuk mengidentifikasi atau untuk mencari tahu kebutuhan si siswa. Nah, baik teman-teman, jadi di sini ada gambaran kalau kita mau menyusun DCM tersebut. Nah, di sini udah ada petunjuknya di menu utama, terus penerbitnya dan soal DCM. Nah, di sini saya teman-teman mau melihat soal DCM-nya enggak? Pernyataan DCM-nya. Oh. Nah, di sini saya ada ini ya. Ini tentang pernyataan-pernyataan DCM-nya yang ada 240 pernyataan dan 3 pertanyaan terbuka. Teman-teman bisa lihat sendiri. Atau mungkin teman-teman mau ngisi juga sambil ngisi boleh, gak apa-apa. nggak ada versi. Nah, teman-teman kan udah dikasih itu, bisa dilihat sendiri ada beberapa pernyataan dan 3 pertanyaan terbuka di belakangnya ya. Nah, jadi di sini tuh misal boleh di scroll. Pelan-pelan. Ini. Terus satu-satu dong. Ke atas. Ke bawah. Ke kemana sih? Ke atas. Nah, sini. Jadi di sini ada bagian tabulasi kan, di atas tuh udah ada menu-menunya. Jadi bagian ini tuh merupakan bagian inti pekerjaan yang harus kita laksanakan, Bapak atau Ibu laksanakan. Dan pada halaman ini saja Bapak atau Ibu mengisi seluruh data yang ada. Untuk itu diperlukan ketelitian dalam pengisian tabel ini. Isi data sekolah dan tanggal pengisian atau pelaksanaan pengambilan data. Selanjutnya pada tabel silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan data yang ada untuk nomor urut apabila Bapak menghendaki bisa diganti dengan nomor siswa asuh. Jadi di sini udah ada tutornya ya teman-teman ya, kan di sini tabulasi. Jadi bagian pentingnya tuh jadi tabulasi itu kan bagian penting data dari sistem semuanya gitu. Karena di tabulasi ini kita mengisinya manual, jadi harus benar-benar teliti dalam pengisiannya. Ketika siswa pernyataannya di bagian mana gitu kan, jadi harus sesuai dengan apa yang jawaban si siswa itu tersebut. Nah, jadi di sini tuh teman-teman udah tahu belum isi pernyataannya itu ada apa aja sih, tentang apa aja sih, kan tadi kan di awal tapi cuma segitu doang kan. Di sini itu pernyataannya itu ada tentang kesehatan kan, bisa teman-teman lihat sendiri. Terus ada keadaan ekonomi, kehidupan keluarga, agama dan moral, rekreasi dan hobi, terus hubungan pribadi, kehidupan sosial, keaktifan berorganisasi, muda-mudi atau masalah remaja, dan penyesuaian terhadap sekolah. Terus ada juga penyesuaian terhadap kurikulum, kebiasaan belajar, dan yang terakhir ada masa depan dan cita-cita. Nah, yang terakhir itu yang 3 pertanyaan itu pertanyaan terbuka ketika memang teman-teman merasa masih ada yang kurang. Nah, pada perbagian ininya permasalahannya itu terdapat 20 pernyataan. Nah,
Coba tolong di scroll lagi. Terus ada profil individu, gimana cara pengisiannya. Terus yang lain juga profil kelas. Nah, terus ada profil kelas juga dan yang lain-lain ya. Nah, boleh diganti ke tabulasi. Ke bagian tabulasi kita lihat ada apa sih di bagian tabulasi. Enggak, tabulasi ini. Nice. Di zoom out. Apa ya? Terus up. Nah, di sini ada biodata dari nama sekolah, terus alamat sekolah, nama kelas responden, terus tahun pelajaran, nama guru pembimbing, terus kepala sekolah dan lain-lain. Nah, di sini juga ada jumlah responden. Wah. Jangan penting. Nah, di sini teman-teman udah tahu belum sih? Kok di sini banyak nomor gitu tuh, di bagian kesehatan ini kok banyak nomor gitu kan? Dari kayak ada nama terus kelas gitu tuh. Oh, di sini apa sih ini nih? Nomornya tuh dari mana sih gitu. Jadi ya saya jelaskan ya. Jadi nomor ini dari jawaban pernyataan si siswa. Semisal absen nomor 1, dia pada bagian kesehatan dia memilih nomor 6 dan nomor 11, berarti dia merasakan pernah dioperasi dan sering kurang atau tidak dapat tidur gitu kan. Jadi dia merasakan itu, makanya dia jawab sesuai itu pada kesehatannya. Terus yang lain juga gitu. Nah, di sini tuh kenapa sih kok ada yang milih 1, ada yang milih 2, ada yang milih 4, dan ada yang milih lebih dari 4. Ini tuh bukan soal pertanyaan yang benar atau salah. Jadi kalau teman-teman mau ngisi berapapun nggak apa-apa, karena ini suatu pernyataan yang memang teman-teman rasakan, dan biar nanti orang profesional atau guru BK di sekolah itu dapat mengidentifikasi, dapat memberikan saran atau tahulah kebutuhan teman-teman sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Nah, terus kita ke bagian, oh iya kan teman-teman belum tahu lembar jawabannya ya, ini kan baru pernyataannya doang ya. Oh iya, kita ke lembar jawabannya ya di bagian pojok. Ya, bukan ininya yang atasnya ya, terus tuh. Jadi lembar jawabannya itu ada 2 teman-teman. Nah, ini lembar jawaban yang pertama. Nah, di sini jadi kalau ini tuh udah sesuai nomornya, udah sesuai pernyataannya. Kalau nomor 1 misal sering sakit ketika di SD gitu, tapi biar singkatnya aja. Di sini tuh cuman nomornya, ada nama, kelas, dan nomor absen. Jika teman-teman merasakan ada di nomor 1 gitu tuh, teman-teman bisa checklist nomor 1. Nah, terus kalau misal di nomor 1 nih, terus nomor 2 ternyata teman-teman nggak merasakan, sampai nomor 5 nggak merasakannya lagi, ada di nomor 6 itu tadi pernah dioperasi atau mungkin di 7 gitu tuh, merasa terlalu gemuk atau gimana gitu kan, yang teman-teman rasakan. Nah, itu bisa di centang checklist gitu tuh. Nah, kalau ini lembar jawaban yang 1, kita bisa lihat di lembar jawaban yang kedua. Nah, tolong lembar jawaban yang kedua. Nah, jadi lembar jawaban itu sebenarnya sama aja, ada nama, kelas, nomor absen. Bedanya itu kalau di sini, kalau yang tadi kan kita cuma checklist di bagian yang kita rasakan langsung ke nomornya. Sedangkan kalau di sini itu kita nulisnya itu pakai nomornya. Misalnya kita rasakan di kesehatan, di bagian kesehatan nomor 1 sama nomor 14. Nah, di sini di kotak-kotaknya itu teman-teman bisa ngisi nomor 1. Terus di kotak selanjutnya nomor 14. Nah, itu teman-teman. Terus di bagian keadaan ekonomi gitu kan, nomor berapa, misalnya gitu teman-teman merasakan di 25 sama 29. Terus ternyata lebih dari 2 juga nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Jadi mau dipilih semuanya juga nggak apa-apa, tapi sesuai sama yang teman-teman rasakan gitu. Terus di kehidupan keluarga juga sampai selesai di masalah remaja dan yang lain-lain gitu. Nah, itu lembar jawabannya. Nah, kita ke hasilnya lagi, tadi balik lagi ke hasilnya karena kan tadi ternyata saya kelewat. Terus ke profil individu. Ini profil individu. Nah, terus ke bawah.
tabulasinya itu pengisiannya manual ya teman-teman. Semuanya tuh diisi manual satu-satu. Mau ada berapa respondennya tuh semuanya tetap diisi dengan manual. Tetapi ketika kita di tabulasinya itu udah mengisi manual dan dimain semua udah selesai gitu ya, sampai akhir pertanyaan dan pernyataan itu, nanti ketika masuk ke profil individu atau profil yang lain gitu kan, udah seterusnya itu udah langsung otomatis gitu teman-teman, udah nggak manual lagi kita ngisi di sini. Jadi kan ini profil individunya, gambaran dari gambaran dari masalah si per individunya. Kalau yang tadi kan tabulasi itu keseluruhannya, kalau ini individu dari si siswa tersebut. Nah di sini bisa lihat kan, dari kesehatan, kan ini kan masalah kepribadian, itu ada kesehatan, keadaan ekonomi, terus kehidupan keluarga, agama dan moral dan rekreasi, hobi. Jadi di sini dia kesehatannya dalam pribadi dan memilih dalam kesehatannya itu ada nomor 6 dan 11, terus keadaan ekonominya ada 25, terus kehidupan keluarganya ada 5. 3 itu sesuai yang sama mereka rasakan gitu. Nah di sini ada jumlah persenannya sama apa yang udah mereka pilih. Jadi karena di sini kan ini dari mana sih 9 gitu kan, pasti teman-teman nanya gak sih ini kok dari mana sih nomornya banyak banget gitu tuh ya. Nah jadi kalau 9 ini sebenarnya di atas itu tuh jumlah dari keseluruhan si pribadi yang dia pilih. Jadi kan ini ada 2, dia pilih dari yang rekreasi dan hobi, terus dari agama dan moral dia pilih 3, terus dan seterusnya dia pilih 1, 1 dan 2. Jika dijumlahin semua kan maka akan berjumlah 9. Nah makanya di atasnya itu ada 9. Nah terus pada persenannya 9%. Gimana sih, dari mana sih 9%-nya itu? 9%-nya itu dari jumlahan semuanya gitu teman-teman. Nah boleh ke profil kelas. Nah kalau ini profil kelasnya, kalau tadi kan per individunya. Oh nggak ada itu, tolong balik lagi ke individu. Nah ke yang namanya ke atas. Nah di sini kan kita kan nggak tahu ya, ini kok cuma ada 1 gitu. Gimana sih kita nyari yang lain, nyari nama-nama yang lain? Dari per individunya bisa diganti dari nomor klien. Jadi nomor kliennya sebenarnya bisa diganti ya teman-teman. Nah jadi nanti misal teman-teman mau nyari klien nomor 6, nanti diganti aja bisa nomor 6. Nah itu otomatis profilnya itu berubah jadi yang lain gitu. Nah lanjut ke profil kelas. Nah kalau dari sini profil kelasnya, topik permasalahannya, semuanya jumlah, semuanya langsung ya teman-teman. Ini ada topik masalahnya, ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi di sini ada terus. Kok digeser? Nah, jadi kan di sini di pribadi ada A, B, C, D, E. Jadi tinggal ngikutin aja. Di sini ada kan kalau A dari kesehatan, terus B-nya keadaan ekonomi, C-nya kehidupan keluarga, terus D-nya agama dan moral, E-nya hubungan pribadi, G kehidupan sosial dan organisasi, H masalah remaja, J penyesuaian terhadap sekolah, terus yang selanjutnya ada penyesuaian terhadap kurikulum, ada kebiasaan belajar dan masa depan, cita-cita. Jadi di sini kan pada bagian A gitu tuh di kesehatan, klien nomor 1 itu milih pernyataan dua pernyataan. Terus pada bagian B keadaan ekonomi dia memilih 1 pernyataan. Terus di bagian C kehidupan keluarga dia memilih 1. Terus di bagian E dia memilih 3 dan seterusnya gitu. Nah jadi ini tuh jumlah seluruhnya, jumlah siswa klien nomor 1 dia ternyata di dalam 240 pernyataan ini dia memilih 27 pernyataan. Nah terus selanjutnya klien nomor 2 juga dia berarti dari 240 pernyataan
memilih dua-dua pernyataan. Nah, selesai sampai habis. Terus selanjutnya kita ke analisis per butir, yaitu. Nah, jadi di sini analisis per butir itu apa ya? Dilihat dari per topiknya. Pada topik kesehatan, nomor 1 sering merasa sakit ketika di SD, itu ada yang milih cuma 1 orang. Kalau yang tadi kan perjumlahan per orang dalam memilih pernyataan dari 240 pernyataan, milihnya berapa pernyataan di dalam satu individu kan. Nah, kalau ini di dalam pernyataannya tersebut tuh ada berapa sih yang milih gitu kan. Nah, kalau yang nomor 1 itu yang milih cuma 1 orang. Terus sering sakit ketika di SMP, ada 3 jawaban atau 3 orang yang memilih pernyataan tersebut. Terus yang nomor 3 juga gitu kan, sakit jantung sering berdebar-debar, itu yang memilih sekitar 6 orang ya, berarti lumayan banyak yang merasakan seperti itu. Nah, ini per persennya dijumlahin semua, terus nanti dikali 100%. Derajat masalahnya ketika mendapatkan derajat B, berarti itu sedikit yang memilih lah, kurang bagus. Berarti pada masalah ini tuh di dalam ruangan tersebut atau di dalam kelas tersebut itu baik gitu hitungannya. Nah, terus kalau saya kan banyak yang milih nih, ada sampai 6 orang yang milih. Terus persenannya juga sampai 15,8%. Dan derajat masalahnya itu saya berarti itu harus bisa jadi guru BK-nya memprioritaskan itu gitu. Nah, terus selanjutnya bahkan di sini ada yang D ya, saya kurang atau tidak dapat tidur. Di sini 10 orang yang ini sampai kisaran 26,3%, dan derajat masalahnya pun D. Berarti kan D itu udah ini banget kan ya teman-teman. Kalau saya aja udah harus dipertanyakan, apalagi D gitu. Nah, berarti si guru BK-nya ini perlu nih menanyakan, mengidentifikasi masalah tersebut. Kenapa bisa siswa ini sampai kurang tidur gitu kan? Apakah karena mengerjakan PR atau karena main di luar gitu kan? Jadi dia nggak sampai tidur siang gitu tuh. Akhirnya malamnya iya gitu tuh. Atau karena bermain game pada malam hari gitu kan, jadi dia sampai lupa tidur. Dan juga orang tuanya gitu membiarkannya saja sampai dia di kelas merasa kurang tidur gitu. Nah, terus bisa ke analisis per topik sampingnya. Nah, kalau tadi kan seperti itu ya teman-teman. Oh, ini sama aja ya. Langsung ke ide kebutuhannya aja. Nah, dari semuanya itu kan ketika semuanya udah dijumlah gitu, udah secara otomatis terlihat di mana letak masalah yang paling tinggi persenannya, derajatnya gitu ya teman-teman. Atau mungkin bahkan kalau di yang lain, di tempat yang lain ya, kalau di sini kan mungkin sampai D aja, sedangkan kalau yang lain mungkin bisa aja sampai yang E gitu kan, sampai beberapa gitu, sampai sepersekian persen karena banyak yang milih. Nah, di sini ada identifikasi kebutuhan dan permasalahan dari si siswa itu tersebut. Bisa dikit. Nah, ini kan dari bidang ke bawah. Oh, pelan-pelan. Nah, di sini ada dari pribadi kan. Lagi tuh. Apa sih ke atas? Nah, di sini apa sih yang kira-kira dibutuhin dari masalah pribadi ini? Pertumbuhan dan perkembangan remaja yang meliputi fisik, psikis, dan sosial. Nah, itu kan kayak misal tadi kekurangan tidur, atau kalau dalam sosial mungkin dia kurang bersosialisasi, banyak
dapat apa ya, perlakuan yang tidak adil di sosial gitu ya. Nah, jenis layanan yang dibutuhkan itu informasi, terus BKP, bimbingan konseling pribadi, atau KKP, bimbingan konseling, layanan konseling pribadi. Nah, terus kegiatan pendukungnya juga ada TKP dan HD. Terus mengenal diri dan mengembangkan kepribadian ketika kita lagi mungkin lagi apa ya, lagi mencari jati diri gitu teman-teman, atau sedang mengembangkan kepribadian, atau misal kita mempunyai bakat dan minat yang lebih tetapi kita bingung mau kemana, akhirnya kita konsul ke guru BK dan mencari tahu gitu. Dan guru BK juga memberikan sesuai kebutuhan kita gitu, yaitu jenis layanannya berupa informasi dan PKO. Kalau kegiatan pendukungnya yaitu TKP. Nah, terus ada membiasakan berpikir positif. Jenis layanannya itu berupa PKO, BKP, dan kegiatan pendukungnya TKP. Nah, terus kita langsung skip aja ke bagian sosialnya, ada di bawah. Oh, belajar dulu ya teman-teman ya. Di sini jenis masalahnya evaluasi prestasi akademik. Jadi Kemana? ke atas dulu. Pelan-pelan. Nah iya, nih kan ada evaluasi prestasi akademik. Terus jenis layanannya HSI, BKP, dan KP konseling pribadi. Nah, terus kegiatan pendukungnya ada HD dan KK. HD itu apa, Kak? Contoh. Nah, jadi HD itu himpunan data teman-teman pada apa sih kegiatan tambahannya gitu tuh, kegiatan pendukungnya. Nah, terus boleh skip aja, kita ngambil contoh satu-satu aja ya teman-teman. Iya. Dari belajar terus ke bawah lagi sosial. Nah, dari contoh sosialnya itu ada beradaptasi dengan yang pertama dari lingkungan kelas baru, terus pelajaran dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jadi dalam lingkungan kelas barunya berarti siswa itu membutuhkan informasi lebih tentang kelas tersebut kan. Terus pelajaran dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi ada TKP, dan kegiatan pendukungnya itu HD lagi yaitu himpunan data. Terus yang lain ada selalu mengembangkan positive thinking, BKP lagi, dan KKP. Coba ke bawah lagi. Nah, karir. Nah, selanjutnya ada contoh karir yaitu pengembangan rencana setelah tamat SMP atau MTS, atau mungkin bisa juga setelah tamatan SMA, SMK gitu kan, atau MA gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau ngitungin karir gitu, berarti ke ini dulu ya. Bisa pakai Ya, aplikasi bisa pakai layanan DCM ini gitu, tapi ke guru BK ya, atau mungkin seseorang yang profesional dia di data, biar mereka direkap. iya biar apa ya, biar valid lah gitu. Karena kalau yang bukan profesional takutnya asal-asalan ya gitu ya, kita kan nggak tahu gitu, takut salah menggunakan gitu. Jadi datangnya ke orang yang profesional atau yang memang bisa mengolahnya gitu. Terus ada boleh, oh udah selesai berarti teman-teman. Jadi di situ ada pribadi, terus sosial, budaya, dan karir ya. Nah, selanjutnya ada contoh materi layanan. Kumpulan. Nah, di sini bidang bimbingannya kan pribadi, melayani dan melaksanakan kaidah ajaran agama yang dianut. Layanannya apa sih? Yaitu penguasaan konten. Indikatornya yaitu siswa memiliki kesadaran untuk melaksanakan ibadah dan berdoa sesuai dengan sama yang dianut. Itu agama yang dianut. Terus ada lagi yang lain, upaya mendalami tuntunan atau ajaran agama yang dianut. Layanannya berupa bimbingan kelompok. Kamu udah tahu kan aku bimbingan kelompok? Belum.
Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu proses layanan yang ada di bimbingan konseling gitu teman-teman, berjumlah 2 orang atau lebih karena kan posisinya kelompok ya, masa ini cuma seorang gitu. Kalau seorang itu namanya bimbingan pribadi. Nah terus ada pokok-pokok kaidah ajaran agama. Layanannya berupa informasi, indikatornya siswa dapat melaksanakan kaidah ajaran agama yang sikap yang dianggap yang diyakini. Yang mana sih? Yang dianut teman-teman, yang dianut. Yang di sini kan yang pokok-pokok kaidah ajaran agama. Nah, terus ada pengaruh iman terhadap diri pribadi dan sikap sosial. Layanannya berupa layanan informasi. Indikatornya siswa memahami pengaruh keimanan terhadap pribadi dan sikap sosial. Jadi ini kan contoh materi layanannya. Kalau tidak membutuhkan ini, kayak kan ini kan berada di dalam pribadi sendiri gitu, di dalam diri teman-teman sendiri gitu. Kayak untuk meyakini melaksanakan kaidah ajaran agama yang dianut gitu kan. Misal teman-teman kurang meyakini gitu, atau mungkin lagi di tahap kurang iman, lemah imannya gitu. Nah penguasaannya itu layanannya itu adalah penguasaan konteks, siswa memiliki kesadaran untuk hasilnya itu siswa memiliki kesadaran untuk melaksanakan ibadah. Jadi ketika teman-teman merasa imannya sudah lemah gitu dan ini hanya layanan penguasaan konten, hasilnya teman-teman menjadi lebih sadar kalau teman-teman itu butuh gitu. Jadi sadar betapa pentingnya ibadah dan berdoa kepada ya teman-teman kan agama Islam ya. Berarti agama yang dianutnya adalah Islam, berarti Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, boleh lanjut. Tadi kan contoh dari si kepribadian. Itu tuh media sosial. Iya, itu kan banyak banget ya tadinya sampai berapa itu. Jadi kita jangan sampai 3. Iya tuh, kan banyak banget. Jadi kita ambil beberapa saja ya. Nah, terus ada media sosial. Peran dan tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Apa sih kira-kira yang dibutuhin siswa ketika dia untuk memberikan peran dan tanggung jawabnya gitu, yaitu bimbingan kelompok. Jadi kita berdiskusi di dalam suatu kelompok untuk memikirkan peran dan tanggung jawab siswa di lingkungan keluarga. Kira-kira siswa kalau di lingkungan keluarga ngapain sih gitu kan, terus kalau di sekolah juga dia sebagai apa. Tapi jelas kalau di sekolah sebagai siswa ya, kalau di keluarga mungkin dia sebagai anak, atau mungkin dari keluarga besarnya dia sebagai keponakan atau sepupuan gitu. Nah kalau dalam masyarakatnya dia sebagai warga. Iya. Terus pengaruh pelaksanaan kegiatan sembahyang dan berdoa terhadap sikap diri. Nah pengaruhnya juga ada nih, kayak siswa kita sering banget nih sholat, kita kan agamanya Islam, terus sering sholat atau sering berdoa. Nah itu juga pengaruh ke diri kita sendiri teman-teman, karena kayak ngerasa lebih tenang nggak sih kalau kita sering sholat atau berdoa gitu. Ya, jadi kayak di sini dibutuhkan itu penguasaan konten. Siswa dapat mengaplikasikan kegiatan sembahyang dan berdoa yang dilakukan terhadap sikap hidup sehari-hari gitu kan. Jadi kan kayak misal kita jadi merasa tenang, terus di kehidupan sehari-harinya juga kita nggak jadi lebih cepat emosi gitu kan, atau ketemu yang bikin marah di jalan nggak bikin marah-marah, cepet marah-marah gitu, maunya marah-marah terus gitu kan. Nah terus ada aktif terlibat dalam kegiatan keagamaan di sekolah atau masyarakat, yaitu yang dibutuhkan layanan penguasaan konten. Siswa berperan aktif dalam kegiatan keagamaan sebagai upaya yang mempelajari kaidah agama yang dianut. Penguasaan konten ya Kak? Iya. Biasanya apa aja yang dikasih gitu materinya? Penguasaan konten mungkin
kan tentang kayak memberi contoh gitu tuh. Melalui Ya melalui mungkin konten kan media sosial. ya gitu, bisa dilihat dari media sosial atau mungkin dari langsung gitu tuh, itu mempraktikkan langsung gitu. Nah terus pengaruh sikap sabar terhadap kehidupan sosial. Layanannya sama aja, bimbingan kelompok, dan siswa dapat memahami bahwa sikap sabar membawa pengaruh positif terhadap kehidupan sosialnya. Teman-teman merasakan gak sih kalau kita sabar gitu, jadi ke lingkungannya juga adem ya gitu kan, nyaman, tenang gitu. Sedangkan kalau lingkungannya yang marah-marah terus, emosi terus kayak apa-apa dibawa marah gitu kan, kayak gak enak gak sih gitu kan, gak tenang gitu. Kayak jadi bawaannya gak nyaman di dalam satu lingkungan tersebut. Nah mungkin kita bisa keluar lagi, tadi kan ini kita udah sosial, udah pribadi. Nah selanjutnya ada belajar. Ada belajar, contoh dari layanan belajar, yaitu mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Nah jadi semisal ada siswa dia minggu depan mau UAS, ya mau ujian, entah itu tengah semester atau akhir semester. Dalam penguasaan konten berupa layanannya, siswa dapat menghilangkan kecemasan saat menghadapi ujian. Jadi dia dalam mungkin melihat konten gitu, dengan melihat konten dia jadi lebih tenang karena dapat belajar juga dan udah tenang gitu tuh, mempunyai bekal tersebut gitu. Nah terus mengenal faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar, berupa layanan, informasi, dan penguasaan konten. Jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar kan banyak ya, kayak faktor-faktor mempengaruhi siswa itu dalam belajar gitu. Apa aja, kadang faktornya bisa dari teman gitu kan, atau lingkungan sekolah, iya gitu kan, dari teman yang sering ngajak bolos, atau mungkin dari sekolahnya yang memang kurang disiplin atau menertibkan siswanya. Terus partisipasi diri dalam kegiatan belajar, entah itu kelompok, kelas, ataupun sekolah. Nah ini tuh dengan penguasaan konten, siswa dapat memahami jenis-jenis partisipasi diri dalam kegiatan belajar. Jadi dalam dia melihat konten atau penguasaan konten ya gitu, dalam mempraktikkan, jadi si siswa itu dapat melihat seberapa penting partisipasi diri dalam kegiatan belajar, entah itu untuk sekolah, untuk kelasnya, atau untuk dalam kelompok. Nah gitu. Nah terus ada kegiatan dan disiplin belajar serta bimbingan berlatih secara efektif, efisien, dan kelompok produktif. Yang dibutuhkan yaitu bimbingan kelompok, didiskusikan di dalam kelompok untuk siswa memahami pentingnya disiplin dalam kegiatan belajar. Nah, di skip lagi ke contoh yang lain, yaitu karir. Nah ini terakhir ya teman-teman. Jadi di contoh karir ini ada kesetaraan gender dalam pekerjaan dan karir. Jadi teman-teman merasa gak sih, kan siswa memahami bahwa pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama dalam bekerja dan pengembangan karir. Padahal mungkin kalau dalam pekerjaan iya sih sama, jadi tidak ada kesetaraan gender dalam pekerjaan atau karir gitu ya. Jadi di dalam pekerjaan itu maupun cewek atau cowok gitu tuh, mau dia dalam kedudukannya gitu, entah si cewek jadi staff atau si cowok jadi manajer service gitu kan, ya manajer gitu. Jadi ya sama aja semuanya gitu tuh, atau mungkin mereka kedudukannya sama gitu, sama-sama di manajer atau staf administrasi atau staf karyawan gitu kan. Jadi ya semuanya sama aja, disamaratakan di dalam pekerjaan ini dan karir. Jadi tidak ada kesetaraan gender. Terus ada pengembangan rencana setelah tamat SMP atau SMK ya teman-teman. Nah ini merupakan kegiatannya itu layanan bimbingan kelompok. Siswa mampu menemukan arah pilihan karir sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi mungkin ada beberapa pekerjaan gitu atau yang memang pekerjaannya tersebut tuh tidak mengharuskan atau ada identifikasi tersebut gitu. Misal pekerjaan
wanita gitu tuh. Kalau sama pria nggak bisa dimasukin gitu. Apa ya? Nggak bisa masuk ke pekerjaan tersebut. Kayak mungkin misal yang cowok Cewek cowok ada. iya Tidak. Cewek cowok. semua ada itu. Nah pokoknya Beda. jadi Cewek. kulit cewek juga bisa sih kan kesetaraan gender. Tapi Sekarang jarang sih kak, udah adanya udah sama semua gender gitu ya, iya. Jadi di sini mengembangkan rencana setelah tamat SMP atau SMA itu dapat menentukan pilihan arahnya gitu. Setelah dia lulus SMP, entah dia arahnya ke SMA mana kan yang dia sukai, atau mungkin kalau dia berprestasi kan mungkin bisa saja lebih dari sekolah yang dia sukai atau yang dia impikan gitu. Sedangkan kalau tamat SMA ya gitu, kalau tamat SMA berarti dia entah lanjut pendidikan atau lanjut ke pekerjaan. Nah mungkin itu dari pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ada yang mau teman-teman tanyakan dari DCM ini gitu? DCM itu apa sih namanya? Enggak, bukan. DCM ini apa namanya? Instrumen. Instrumen DCM itu dikasihnya ke tingkatan sekolah apa aja gitu kak? Apakah ke SMP pun bisa? Ya, gitu. Ya, jadi instrumen ini tuh DCM itu ya, itu tuh arahnya ke individu. Jadi ya siapa saja sebenarnya bisa, terutama siswa gitu. Nah siswa itu kan berarti entah itu SMP atau SMA gitu ya, lagi masa-masanya bingung entah mau kemana gitu kan, nanti meneruskan kemana, atau mungkin tidak ada tempat mereka untuk menceritakan gitu, dilanjut masalah pribadinya gitu kan, terus sosialnya atau apa gitu kan. Nah jadi DCM ini penting gitu, kadang untuk siswa juga gitu, untuk mengarahkan mereka gimana sih nanti ke depannya gitu kan. Tuh, jadi untuk tingkatan SMP dan SMA juga bisa. Kalau misalnya untuk kuliah bisa nggak? Soalnya kan di pertanyaan-pertanyaan ini tuh kebanyakan kayak sekolah gitu kan, kebanyakan kata sekolah. Kalau misalnya untuk anak kuliah gitu, kira-kira bisa nggak kak? Soalnya kan kuliah juga kan butuh yang namanya apa ya? Apa sih namanya? Petunjuk karir gitu kan. Terus kayak apalagi tentang agama sama moralnya kan kayak perlu ditingkatkan lagi, dibahas lagi gitu. Apakah di kuliah juga ada gitu dan bisa dikasih DCM ini? Apa khusus buat anak sekolah aja? Mungkin bisa sih kayaknya kalau menurut saya pribadi ya gitu, karena kan ini pernyataannya juga nggak selalu tentang sekolah gitu. Ada yang emang kan kayak siswa pribadi gitu kan, terus kayak ekonomi kan itu kan masuknya emang ke pribadi masing-masing gitu tuh gimana, terus agama dan moral juga kan ada. Terus mungkin pada ini aja kebiasaan belajar juga kan, kalau anak kuliahan mungkin kan harus belajar ya. Mungkin ini loh, penyesuaian terhadap sekolah gitu kan. Kan kita kan bukan di sekolah, berada di lingkungannya, tapi di kampus. Nah gitu teman-teman. Oke. Mungkin ada tanya lagi? Begitu nggak? Kalau misalkan Boleh mungkin teman-teman masih bingung untuk kayak gimana sih kok bisa DCM ini terbentuk gitu, maksud kayak gimana nyusunnya gitu, nanti hasilnya gimana gitu. kalau misalkan DCM itu buat masalahnya doang atau buat yang lain? Masih buat yang bermasalah. Iya, yang buat itu kan instrumennya. Instrumen DCM ini apakah untuk yang masalah doang, apa buat untuk yang lain? Buat orang yang bermasalah. Bukan, DCM itu nanti disebarnya tuh per kelas gitu, jadi semuanya tuh mau yang bermasalah atau enggak gitu. Jadi makanya kan di sini pernyataannya tuh banyak dan ada 3 pertanyaan terbuka. Dan salah satunya dari pertanyaan tersebut itu ada masalah apakah yang menurut Anda belum tercantum. Nah jadi kalau teman-teman merasa ada masalah yang belum tercantum di pertanyaan
pernyataan 200 dari 240 ini teman-teman bisa nulis lagi gitu, nulis sendiri, nulis manual nah gitu. Jadi bukan yang bermasalah aja, tapi yang nggak bermasalah juga nggak apa-apa, karena kan kita bukan ngarahnya ke pribadi doang, tapi ke yang lain juga gitu. Entah dia pendidikannya mau, karirnya mau ngalir kemana gitu kan. Itu. Oh ya. Ini cara ngitungnya ada aplikasi khusus atau manual? Oh iya, ini ada aplikasi khusus. Ini kan di-download juga dari webnya, ada webnya. Di-download dulu jadi dari webnya, bukan dari Play Store gitu. Jadi ketik aja aplikasi DCM, nah nanti bentukannya kayak gini. Kalau ini kan udah isi ya sama saya ya. Nanti kalau mungkin kalau baru diisi itu masih kosong banget gitu, masih belum ada apa-apanya, jadi nanti diulang aja gitu kan, dimanualin aja. Nah manualnya itu cuma di bagian tabulasi, sedangkan kalau udah masuk ke profil ini, kalau di tabulasi udah diisi semua, di profil individu dan profil kelasnya itu udah otomatis semua keisi dan langsung ke jumlah semua sama persen-persenannya dan derajat-derajatnya tuh. Tidak ditanya lagi? Udah paham belum tentang DCM ini? Udah. Mungkin kalau udah ya, saya cukupkan saja. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau speaking. Mau speaking? Ya, Oh ya, mau speaking apa ini? gimana katanya? Gimana? Enaknya gimana mau speaking apa? Tepuk semangat. Oh teman, boleh ya? Teman-teman mau tepuk semangat? Boleh. Tepuk semangat. Ma, na, se.